Goblok kamu, dobol kamu, sakarepmu lah kalau ngomong terjemahin hadis ayat. Apalagi kowar-kowar seperti ini. Makanya gue bilang si Bahar ini banyak nyesatin orang. Kalian bilang pejuang Islam, apa jadinya kalau jenderal umat Islam aja seperti ini? Ngawur. Gua nih bukan santri, gua nih bukan anak mondok. Gua denger kalau lagi nyangkul di sawah, denger gua ceramah. Gua simpan dalam otak gua simpan dalam hati gua. Dia protes. Dia protes karena sentimen. Ya iyalah, yang berhak menentukan kita masuk surga atau neraka adalah Allah semata. Karena seadil-adilnya hakim, ya kan? Di pengadilan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempan disogok. Tidak bisa nanti suruh orang dalam. Tidak bisa nanti ada surat kacang. Tidak bisa nanti gara-gara cium kaki dia begini, enggak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kemudian kalam itu disampaikan kepada umat, ya, diajarkan umat supaya tidak tersesat. Ya, pembawa pesan, the last messenger. Aduh, gimana mau ngajarin orang? Buaya pingin dipanggil abuya. Siapa yang bisa? Dia mau ngomong gini, bukan cuma Allah yang bisa ngasih surga dan neraka, kami juga bisa gitu. Buktinya ada yang, siapa namanya, Fagil Muqaddam, siapa yang memberikan syafaat kepada orang fajir, kepada orang fasik yang ketika itu dia sedang disiksa oleh malaikat mungkar nangkir di dalam kuburnya. Kemudian Fagil Muqaddam, kalau nggak silap saya, ceramah si Bahar, masuk ke makam si fajir ini, ya, kemudian memberikan syafaat. Sedangkan kita tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bingung dengan ajaran Islam, saya bingung dengan orang-orang ini. Saya ulang sekali lagi, kalian simak baik-baik. Dosen-dosen UIN itu bodoh-bodoh juga itu. Mereka... Jadi yang bodoh itu dosen UIN. Tapi ketika kita simak videonya, dia yang kelihatan bodoh di sini. Bilang loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini dosen UIN. Kau belajar di mana? Kita kalau ngomongin orang sesat atau tidaknya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ajaran dari siapa? Ajaran dari Rasulullah. Bukan Rasulullah yang memvonis itu, tapi Allah sendiri. Paham nggak Har? Ini kau ajari ngaji. Tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga kecuali Allah saja yang boleh memastikan. Kau belajar di mana? Ini memang seperti itu. Kau nggak bisa. Kau nggak bisa memvonis seseorang masuk surga, masuk neraka. Makanya budak-budak kau sekarang suka memvonis orang masuk surga, masuk neraka, seolah-olah kalian panitia akhirat, seolah-olah kalian panitia surga. Karena guru model begini. Yang mengatakan barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya, dipastikan dia masuk neraka. Rasulullah memastikan. Ayo, jawab itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat? Bagaimana? Kita adalah hamba-hamba yang mendambakan pengampunan dari Allah. Setiap manusia ini pernah melakukan kesalahan, apalagi dosa.
Selalu kita melakukan dosa. Selalu kita dalam dosa, baik secara terang-terangan ataupun secara tertutup. Kenapa kita setiap berdoa selalu mendoakan semoga akhir hidup kita supaya husnul khatimah? Kita meminta ampun kepada Allah. Bagaimana ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, misalnya dia bertaubat, masuk neraka juga? Bagaimana dengan ahli ibadah? Apakah jaminan masuk surga? Kalau begitu kita maksum semualah kalau yang rajin ibadah. Orang ibadah nggak pernah ketinggalan, nggak pernah ngelakuin maksiat, tapi sombong, merasa paling benar. Kerak jahanam kau masuk tuh. Itu aturan di dalam agama. Orang yang melakukan seperti ini konsekuensinya seperti apa, orang yang melakukan ini ganjarannya seperti apa. Jadi nggak punya hak kalian nentuin seseorang masuk surga masuk neraka. Itu haknya Allah. Haknya kita apa? Mengingatkan, bukan memvonis. Hei TIJ, hei bangsa TIJ, kau jangan menghina, ini cucunguk. Nah, misalnya. Itu hak kamu, mengingatkan, bukan mengadili. Apalagi nggak punya pengadilan. Nih, kita mau mengadili orang dalam urusan syariat, itu harus ada mahkamah syariah. Kalau nggak ada mahkamah gimana? Kita mau mewujudkan sebuah aturan, mau menindak seseorang. Toh kita hidup bukan di negeri Islam, kita hidup di negeri Pancasila. Ya paling kita mengingatkan. Di Aceh aja sudah diterapkan syariat Islam, belum bisa 100%, belum bisa kafah secara sempurna. Banyak halangan dan rintangan, apalagi sekarang berhadapan dengan yang namanya HAM, HIM, HUM. Paham? Paham, pahim, pahum. Ini ngawur nih orang nih. Ngeklaim orang bodoh padahal dia tolol. Gimana kita klaim orang bodoh sedangkan kita tolol? Orang tolol itu suka ngeklaim orang lain bodoh. Seperti saya memang orang tolol, tapi melihat orang bodoh seperti si Bahar, ini harus ngelawan. Akal. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berpikir. Kemudian ya diturunkan Nabi. Kemudian ilmu-ilmu yang diterima dari Allah melalui wahyu disampaikan kepada umat, terus bergulir. Bahkan ada yang menggantikan setelah Nabi wafat. Siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, supaya umat tidak tersesat, supaya umat tidak lalai dalam kesalahannya. TIJ mengatakan, makanya kita dikirim utusan, dikirim Rasulullah untuk mengajarkan kita agama, untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Kemudian diwariskan ajaran itu melalui ulama, supaya kita tidak tersesat ke neraka. Gimana semua yang kita lakukan ini kalau bukan karena digerakkan oleh Allah? Kita nggak punya upaya, nggak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Tetapi kita diberikan pilihan, kau ambil yang baik, kau ambil yang buruk. Kalau kau melakukan yang buruk, maka ganjarannya adalah neraka. Kalau kau melakukan yang baik, maka ganjarannya adalah surga. Surga adalah kasih sayangnya Allah terhadap kita, ujar TIJ. Banyak cerita-cerita motivasi di dalam Islam. Ada seseorang karena menyelamatkan seekor lalat yang tenggelam di dalam minumannya, dia dijanjikan surga. Ada seorang pelacur gara-gara memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa.